Subscribe dulu bosku, jangan pelit dong, by Uji Sades. Bab 1952. Meskipun dia sangat kesal di dalam hatinya, tetapi saat ini, memberinya 10.000 keberanian, dia tidak berani melakukan apapun dengan Nana. Bawahan Edi Wibowo berkata dengan suara dingin saat ini, kami di sini kali ini. Ini adalah perintah Edi Wibowo untuk mengosongkan aset di villa ini. Tuan Edi Wibowo berarti bahwa di masa depan, kecuali bagian yang dihias dengan keras, serta tempat tidur, kecuali untuk perabot besar seperti sofa, semua peralatan rumah tangga lainnya, semua perabotan berharga, dan anggur yang baik yang disimpan di dalamnya, ruang bawah tanah semuanya harus dikosongkan, tidak menyisakan apapun. Ketika Nyonya Haris mendengar ini, dia tiba-tiba merasa putus asa. Awalnya, dia khawatir tidak punya uang. Dia bisa menjual peralatan rumah tangga di villa, terutama anggur di gudang di ruang bawah tanah, yang bisa terjual setidaknya 1 juta, tapi dia tidak menyangka bahwa orang sekaya Edi Wibowo bahkan bisa melakukan ini. Dia mengkhawatirkan hal ini di dalam hatinya, dan sebelum dia siap bergerak, orang-orangnya sudah menemukannya. Nyonya Haris berkata dengan getir, kamu bisa menjauh dari adik kecil, peralatan rumah tangga dan sebagainya, tapi tolong simpan anggurnya untuk kami. Lagi pula, kami suka minum beberapa minuman sesekali. Pemimpinnya mencibir dan berkata, kamu hampir kehabisan makanan, dan masih memikirkan minuman. Dengan energi itu, Anda harus belajar bagaimana menghasilkan uang dan mencari nafkah. Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, mulailah bergerak. Jangan tinggalkan barang berharga apapun. Oke, bos. Beberapa bawahan langsung setuju, lalu mulai menggeledah villa itu sebentar. Mereka bahkan membawa gerobak alas datar yang khusus digunakan untuk memindahkan rumah, memasukkan semua barang berharga ke dalam gerobak, dan mengeluarkan semua potongannya. Nyonya Haris tidak berani membuat masalah, dia hanya bisa melihat mereka terus-menerus memindahkan barang-barang di villa, tidak hanya mengeluarkan semua anggur, bahkan TV di dinding juga diturunkan. Terlebih lagi, peralatan dapur, panci, dan barang-barang lainnya di dapur semuanya diambil oleh mereka. Nyonya Haris tersedak dan berkata, saudaraku, tolong simpan panci dan wajannya untuk kami. Pria itu berkata dengan dingin, ini semua adalah peralatan dapur yang diimpor dari Jerman. 1 pot harganya puluhan ribu. Simpan untuk Anda. Anda akan menjual semuanya dalam 2 hari. Nyonya Haris menangis dan berkata, apapun yang saya jual, saya tidak bisa menjual pot. Pria itu berkata dengan nada menghina, kami tidak peduli tentang ini. Jika Anda ingin memasak, Anda dapat menemukan cara untuk membeli panci lain. Setelah itu, ia kembali mengecek tiap kamar untuk memastikan tidak ada barang berharga yang tersisa. Kemudian dia berkata kepada anak buahnya, pertama-tama Anda memasukkan semuanya ke dalam mobil. Beberapa bawahan keluar satu demi satu, dan orang itu berkata kepada Nana lagi, kamu akan terus tinggal di sini di masa depan. Tuan Edi Wibowo hanya memiliki 1 persyaratan dari Anda, yaitu Anda tidak boleh pergi ke rumah Nyonya Rika di sebelahnya untuk mencari masalah dengan keluarga mereka. Jika tidak, kami tidak akan pernah berbelas kasihan. Begitu Nana mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah merepotkan Rika. Masalah dengan Rika sebelumnya adalah semua karena Nyonya Haris, nyonya tua yang tidak tahu berterima kasih, jadi saya pasti tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Tidak lagi. Pria itu puas dan berkata, oke, tidakkah kamu ingin kamar tidur di lantai 3? Pergi dan ambillah dengan cepat, ayo pergi dulu. Nana berkata dengan bersemangat, oke. Saya melihat. Kamu pergi pelan-pelan. Setelah sekelompok orang pergi,
Nyonya Haris duduk di tanah dan menangis, ya ampun, mengapa begitu pahit.